Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke video pembahasan, perkenalkan nama saya Diana Agustin dari Program Studi Sarjana Kebidanan semester 2 Universitas Medika Suherman. Melalui video ini, saya akan membahas tentang proses pembentukan urin. Siapa nih yang penasaran bagaimana sih proses pembentukan urin itu? Yuk disimak baik-baik ya videonya. Pengertian sistem perkemihan. Sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Bagian-bagian dari sistem perkemihan. Yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara baik. Yang kedua ada ureter. Ureter terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga ada vesika urinaria. Vesika urinaria adalah sebuah kantung yang berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Yang keempat ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Struktur ginjal. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks. Bagian lebih dalam lagi disebut medula. Bagian paling dalam disebut pelvis. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat yang disebut kapsula. Selanjutnya ada nefron. Nefron adalah unit fungsional dari ginjal. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian menyerap kembali cairan dan molekul. Lapisan dinding ureter. Lapisan dalam disebut mukosa. Lapisan tengah disebut muskular. Lapisan luar disebut serosa. Vesika urinaria. Siapa nih yang penasaran bagaimana sih bentuk vesika urinaria itu? Nah, seperti ini bentuk vesika urinaria. Bentuknya mirip buah pir atau kendi. Vesika urinaria terletak dalam panggul di belakang simfisis pubis. Ini adalah lapisan-lapisan dari vesika urinaria. Yang ini namanya mukosa atau lapisan dalam. Kalau yang ini namanya submukosa. Yang ini namanya detrusor muscle. Nah, kalau yang di bawah ini namanya evensitia. Lanjut, kita pindah ke uretra. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Ia berfungsi menyalurkan air kemih untuk keluar. Kalau dilihat dari gambar ini, uretra ternyata pendek ya teman-teman. Tapi jangan salah sangka dulu. Uretra pada laki-laki itu panjang loh. Nah, panjangnya itu sekitar 15-20 cm. Kalau wanita, itu baru pendek, 3-4 cm. Siapa nih yang baru tahu uretra laki-laki lebih panjang daripada wanita? Besok kalau ditanya dosen lebih panjang mana uretra laki-laki dengan wanita, jawabnya laki-laki ya teman-teman, jangan sampai salah. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih.
Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panah berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi. Pada tubulus proksimal, terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Kesimpulan proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi 3 tahap, yaitu 1 filtrasi, 2 reabsorpsi, 3 augmentasi atau sekresi. 1. Filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang berlangsung di glomerulus dalam badan Malpighi. Cairan yang akan disaring nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap saat darah koton melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Kapiler glomerulus mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air mudah menuju ke glomerulus. Komposisi air yang masuk ke glomerulus. Yang pertama ada H2O, NaCl, urea, asam amino, ion bikarbonat, ion hidrogen, glukosa, dan sisa-sisa obat-obatan. Reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali bahan-bahan yang masih ada dalam darah setelah mengalami filtrasi. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, sekresi ion kalium, dan ion hidrogen terjadi di tubulus atas. Sekresi adalah proses penambahan ion kalium, senyawa NH3, dan ion hidrogen pada urin di dalam tubulus distal. Sisa penyerapan urin kembali yang terjadi pada tubulus dan diteruskan ke piala ginjal. Selanjutnya diteruskan ke ureter masuk ke vesika urinaria. Lanjut ada faktor pembentukan urin. Nah, urin ini bisa terjadi karena volume air minum, gejolak emosi, hormon ADH, saraf, hormon insulin, dan suhu lingkungan. Nah, segitu aja teman-teman. Saya Diana Agustin dari Sarjana Kebidanan Universitas Medika Suherman, pamit undur diri ya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video saya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.